Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah Sumberjo, ibu-ibu sekalian jamaah kajian fikih tarjih pimpinan cabang Aisyah Sumberjo yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui sebuah majelis, yaitu majelis kajian ketarjian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Ibu-ibu sekalian jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah, insyaallah topik kita masih ada hubungannya dengan topik yang kita bahas di 2 minggu yang lalu. Kita insyaallah sekarang akan bicara tentang tahayul dan khurafat menurut perspektif Muhammadiyah. Tahayul itu khayalan, kesialan. Bulan Syuro, bulan sial, itu namanya apa? Tahayul. Angka 13, angka nggak hoki gitu. Naik mobil nabrak kucing, kucingnya harus dikubur pakai mori atau pakai jaket yang dipakai. Nanti kalau enggak celaka. Khurafat itu percaya mitos atau mistik. Ojo mantu wulan tersasi suro. Kenapa? Nyanyi Nyiroro Kidul. Nyiroro Kidul ya lagi mantu. Berarti mantunya tiap apa? Tiap tahun. Anaknya berapa banyak tuh. Itu namanya apa? Khurafat. Tahayul dan khurafat menurut perspektif Muhammadiyah. Tapi sebelumnya kita mulai dari MKCHM. MKCHM apa Bu? Oh ya, oh gitu ya. Muatan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Di MKCHM di sana disebutkan peta ajaran-ajaran Islam. Ada 4. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah duniawiyah, yang keempat apa? Akhlak. Jadi ajaran agama Islam itu ada 4 bidang ini. Akidah, ibadah, muamalah duniawiyah, terus akhlak. Oleh sebab itu di MKCHM dijelaskan Muhammadiyah bekerja atas terlaksananya ajaran agama Islam di dalam 4 bidang. Akidah, warga Muhammadiyah harus memiliki akidah yang shahihah, yang benar, dan harus terbebas dari penyakit TBCS, tahayul, bid'ah, khurafat, syirik. Yang kedua ibadah. Ibadah harus sesuai dengan tuntunannya Nabi, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dan menghindari bid'ah. Muamalah duniawiyah ini boleh berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan modernitas Muhammadiyah itu di sini. Muamalah apa? Duniawiyah. Artinya muamalah duniawiyah itu boleh mengikuti perkembangan apa? Zaman. Misalnya berangkat ke masjid
nggak pakai unta tapi pakai apa? Pakai motor, boleh atau enggak Bu? Tapi kan jenengan jawab itu menyontoh Nabi atau enggak? Nabi nggak pernah pergi ke masjid naik apa? Motor. Itu muamalah duniawi ya, jadi berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Akhlak yang menganjurkan pada Muhammadiyah untuk memiliki akhlak karimah sebagaimana misi diutusnya Nabi. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Misi Nabi diutus itu untuk menyempurnakan apa? Akhlak dan menghindari al-akhlak al-madmumah, akhlak yang tercela. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, salah satu karakteristik gerakan Muhammadiyah di samping Harakah Islamiyah, gerakan Islam, Harakah Dakwiyah, gerakan apa? Dakwah. Yang dua ini dengan sering dengar bahwasanya Muhammadiyah itu gerakan Islam, kemudian gerakan apa? Dakwah amar ma'ruf nahi munkar, bergerak dalam feeding, menyantuni orang miskin dan anak yatim, schooling dunia pendidikan, healing dunia kesehatan. Itu dakwahnya Muhammadiyah, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi yang jarang dibahas, cara beragama Muhammadiyah itu sifatnya tajdid oriented, orientasi apa? Pembaruan. Sehingga karakteristik gerakan Muhammadiyah yang ketiga itu harakatut tajdid. Muhammadiyah sebagai gerakan apa? Pembaruan. Dan salah satu kenapa kok kita ngaji tarjih, alasannya ya supaya kita betul paham kalau posisi Muhammadiyah itu bukan sekedar gerakan Islam, bukan gerakan dakwah, tapi juga apa? Harakatut tajdid, gerakan pembaruan. Tajdid di dalam Muhammadiyah itu maknanya dua. Yang pertama purifikasi, yang kedua dinamisasi. Purifikasi dan apa? Dinamisasi. Purifikasi itu artinya memurnikan. Maksudnya apa? Memurnikan atau mengembalikan ajaran agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kita sering menyalurkan jargon kembali pada Quran dan Sunnah. Ini artinya tajdidnya bersifat purifikatif. Yang kedua dinamisasi, bisa berkembang sesuai dengan perkembangan apa? Zaman. Tidak memposisikan sebagai gerakan tradisional, tapi apa? Modernis. Bisa berkembang sesuai dengan perkembangan apa? Zaman. Tajdid semakin peras ya. Tajdid kok kembali lagi. Tajdid dalam arti purifikasi itu dilakukan oleh Muhammadiyah dalam dua bidang. Yang pertama akidah, yang kedua apa? Ibadah. Dalam arti purifikasi, akidah ya harus Quran dan Sunnah, ibadah yang Quran dan Sunnah. Itu berarti tajdidnya artinya apa? Purifikasi. Kalau dalam muamalah dunyawiyah, tajdid artinya dinamisasi, berkembang sesuai dengan perkembangan apa? Zaman. Tidak harus mencontoh gaya hidup sebagaimana Nabi, sahabat. Misalnya Nabi makan kurma, kita harus apa? Makan kurma, ya enggak seperti itu. Karena itu sifatnya muamalah apa? Duniawi. Nabi ketika berangkat ke masjid pakai unta, pakai keledai, kita enggak harus menyontoh. Nanti kalau mau menyontoh Nabi pakai keledai, di mana itu belinya? Enggak ada. Konteks sekarang. Oke ya, itu yang sifatnya muamalah apa? Duniawiyah. Tapi kalau akidah ibadah ya harus menyontoh Nabi. Oleh sebab itu ada dua sayap tajdid dalam Muhammadiyah. Ada dua sayap tajdid dalam apa? Muhammadiyah. Yang pertama salafi. Salaf itu kembali ke generasi apa? Salaf, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tajdidnya sifatnya purifikasi. Dalam kita beragama secara khusus
di bidang akidah dan di bidang apa? Ibadah harus mengikuti generasi salaful ummah. Sebagaimana Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bagaimana cara mereka apa? Beragama. Tapi yang kedua, tajdid tidak hanya salafi tapi kholafi juga. Kholafi itu kalau kita orang zaman belakang atau mengikuti perkembangan apa? Zaman, yaitu tajdid di sini apa? Dinamisasi. Jadi Muhammadiyah itu tajdidnya purifikasi atau salafi, tapi di satu sisi juga apa? Kholafi atau dinamisasi. Jelas Bu ya? Oke. Kita sekarang masuk pada konteks akidah. Akidah atau tauhid. Karena tajdidnya Muhammadiyah tadi sifatnya purifikasi, maka dalam konteks ibadah warga Muhammadiyah harus memiliki al-aqidah as-shahihah, akidah yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tidak boleh terdiagnosa mengidap penyakit yang diistilahkan dengan TBCS. T-nya takhayul. T-nya takhayul Bu. Soalnya saya pernah ngisi Baitul Arqam di tingkat guru-guru lagi. Saya tanya, Bapak dan Ibu guru, TBCS itu apa? Oh, T-nya takabur Ustaz. T-nya apa? Takabur. Memang betul sih, kita nggak boleh sombong. Takabur kan artinya apa? Sombong. Betul atau nggak boleh? Iya, tapi maksud TBCS itu T-nya bukan takabur, tapi T-nya apa? Takhayul. Takhayul itu hayalan, kesialan. Dikit-dikit sial. Ojo lelungan apa? Di hari Senin ini biasanya buka toko Bu. Tapi pasar sini Senin buka kan ya? Malah di Jakarta itu ada pasar Senin kok. Hah? Minggu ada di Jakarta Selatan. Saya hafal Bu, cukup lama di sana. Kalau kita naik sepur, kalau lewat sini langsung ke pasar apa? Senen. Oke. Terus angka 13, angka sial. Hari, kalau orang Arab itu hari Rabu, hari apa? Sial. Terus bulan, kalau orang Arab bulan Safar, kalau kita bulan apa? Syura. Itu namanya apa? Khayalan, kesialan. Keceblokan cecek, wah sial ya. Tapi kalau itu betul, yang sial cecek ya, soalnya dewi melaku gak hati-hati. Ada burung gagak hinggap di atap rumah. Oh, ini tandanya salah satu anggota keluarga akan apa? Meninggal. Itu betul kalau burung gagaknya gawa nyawane dewi. Ya kan ada keyakinan seperti itu ya. Terus kupu masuk rumah, oh tandanya ada tamu itu. Tamunya kupu. Mimpi dicokot ulo, tandanya oh. Nabi sing repoti kalau mimpi nikah itu malah meninggal. Sial. Oke. Itu tahayul. Yang kedua bid'ah. Bid'ah itu melakukan inovasi dalam beragama, membuat kreasi dan inovasi. Itu tidak boleh. Agama ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Kemudian C-nya itu curofat, tapi sekarang jadi K. Khurafat. Percaya pada mitos atau cerita mistik. Ada sosok Nyi Roro Kidul. Tiap desa pasti ada. Di tempat-tempat yang sengit itu dianggap apa? Oh, mbah
sing bau rekso atau apa Mbah Danyang atau apalah gitu. Nanti ada cerita-cerita yang mistis gitu. Waktu corona itu dikasih sesajen, waktu COVID-19 dulu, biar apa? Tolak bala. Sekarang malah subur lagi itu, apa? Kearifan lokal wisdom. Ya kan ya? Sekarang malah hidup lagi. Artinya kita sebagai warga Muhammadiyah kan perlu untuk apa? Memberikan edukasi ke masyarakat kalau ini sebenarnya juga nggak betul, tapi harus secara hikmah ya. Ya kan yang dulu sudah nggak ada sekarang hidup lagi gitu. Kuburan semakin ramai, masjid semakin apa? Sepi gitu. Jadi ciri kemunduran umat Islam itu ketika masjid itu sepi, kuburan ramai itu. Ya berikutnya syirik. Syirik itu lawannya tauhid. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ketika Abdullah bin Mas'ud tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyudzan bin a'dham?" Dosa apa yang besar? Nabi menjawab, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Ini definisi syirik ya. Engkau menjadikan bagi Allah itu tandingan ya, termasuk tandingan itu maksudnya tandingan disembah, tandingan apa? Dimintai pertolongan, ya tolak bala, ngalah berkah, tapi bukan selain Allah. Wa huwa khalaqaka. Padahal yang menciptakan kita itu siapa? Allah. Itu makna syirik ya. Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan saingan bagi Allah sedangkan Allah itu yang menciptakan engkau. Itu yang disebut syirik. Syirik itu lawannya tauhid. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana proses terjadinya syirik? Yang pertama diawali dengan takhayul. Meskipun kita di Jawa itu umum Mbak Bu, umum Bu ya. Titik-titik sial. Dari titik-titik sial itu nanti bisa melahirkan mitos atau mistik gitu. Mistik macam-macam ya. Nyi Roro Kidul apa? Figur makhluk halus gini-gini dan seterusnya itu nanti bisa apa? Memberikan madarat dan manfaat untuk apa? Diri kita. Kalau sudah khurafat itu diritualkan, dikasih sesajen, maka lahir apa? Kesyirikan. Berarti syirik itu diawali dari tahayul. Tahayul melahirkan apa? Khurafat. Khurafat kalau diritualkan, bikin sesajen, dimintai, itu maka terjadi apa? Kesyirikan. Dan khurafat dan tahayul atau tahayul dan khurafat itu dalam bahasa hadis Nabi disebut tatoyur. Disebut apa? Tatoyur. Tatoyur itu secara bahasa artinya burung. Artinya apa? Toirun itu apa? Burung. Maksudnya apa? Menghubungkan kesialan kepada terbangnya burung. Maksudnya gimana? Tradisi bangsa Arab Jahiliyah ya. Ketika mereka mau bepergian, maka mereka melakukan zajru toir. Apa? Nek bahasa Jawane apa? Ngurak manuk, menerbangkan burung. Jadi burung itu diterbangkan. Dia kalau lari ke kanan, terbang ke kanan itu hoki, namanya tafaul, optimis, sehingga perjalanan dilanjutkan. Kalau terbang ke kiri itu tasyaum, pesimis, dia merasa apa? Sial, perjalanan di cancel atau dibatalkan. Itu namanya apa? Tatoyur. Itu namanya apa? Tatoyur. Kenapa tidak boleh? Kenapa Bu kok nggak boleh?
dia tidak tawakal secara totalitas gitu. Sehingga dia menggantungkan kesialan atau tidak itu kepada sebuah kejadian. Sehingga orang yang percaya pada takhayul atau khurafat atau yang disebut tatayul itu merusak keimanan kita kepada qada dan qadar Allah. Oleh sebab itu kita kaji sebentar tentang iman kepada qada dan qadar. Disampaikan dari kitab namanya Mandumah Sulamil Usul ila Ilmu Usul. Ini siiran. Saya bacakan jenengan dengerin saja. Enggak tak suruh ngapalin. Nanti kalau suruh ngapalin ya ngajar semuanya. Enggak canda-canda. Ya, wasadisul imanu bil aqdari fa aikinan biha wala tumari. Fa kullu syai'in bi qada'in wa qadar wal kullu fi ummil kitabi mustatar. Wasadisul imanu bil aqdar. Rukun iman yang nomor 6 itu beriman kepada qada dan qadar. Fa aikinan biha, suruh mengimani. Karena ini yang disebut oleh HPT kita sebagai usul al-aqaid as-shahihah, pokok-pokok akidah yang benar, sebagaimana dalam hadis Jibril alaihi salam ketika malaikat Jibril sowan kepada Nabi itu menanyakan 3 perkara. Yang pertama, mal Islam, apa itu Islam? Dijawab Nabi melahirkan rukun Islam yang jumlahnya berapa, Bu? 5. Mal iman, apa itu iman? Kemudian mal ihsan, apa itu ihsan? Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman, ya Muhammadu akhbirni anil iman, wahai Muhammad tolong kasih tahu saya apa yang disebut dengan iman. Jawabannya Nabi bagaimana? Al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, terus apa? Kok takdirnya Allah baik yang buruk maupun ya baik yang baik atau baik yang positif maupun yang negatif. Nah, ketika Nabi Muhammad menjawab seperti itu, maka malaikat Jibril bilang, "Shadaqta, engkau benar wahai Muhammad." Maka sahabat heran, orang ini bagaimana bertanya terus membenarkan. Normalnya orang yang bertanya itu kan ketika dijawab ya sudah kan. Tapi shadaqta, engkau benar ya Muhammad. Maka sahabat bilang, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Maka kami heran bagaimana orang ini bertanya kepada Nabi kok membenarkan. Sehingga ketika malaikat Jibril pergi, itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, manhu?" Ya Rasulullah, siapa dia? Nabi Muhammad menjawab, "Innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Sesungguhnya itu Jibril datang kepadamu untuk mengajari apa? Agama. Maka dari hadis ini lahirlah rukun iman yang jumlahnya 6, yang wajib diimani, tidak boleh diingkari. Saya hanya beriman kepada Allah saja, yang lainnya tidak. Boleh atau enggak? Tak boleh. Saya enggak percaya kepada qada dan qadar. Kan kalau saya kerja, ya pasti saya kaya. Kayanya dihubungkan dengan apa? Dengan usahanya. Ya, meskipun nanti at-taqdiru minallah wal kasbu minal ibad. Jadi takdir itu dari Allah, tapi manusia harus apa? Berusaha, diberi potensi, yaitu apa? Namanya al-kasbu. Tapi potensi manusia untuk melakukan sesuatu ada intervensi dari Allah gitu. Fa kullu syai'in bi qada'in wa qadar. Maka segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan ketetapan Allah dan takdir Allah. Wal kullu fi ummil kitabi mustatar. Dan semuanya sudah dicatat dalam ummul kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Oleh sebab itu, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, iman kepada
Qadha dan qadar itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama al-ilmu, yaitu kita harus percaya ilmu Allah. Yang kedua al-kitabah, segala sesuatu sudah ditulis oleh Allah. Yang ketiga al-masyiah, Allah punya kehendak. Yang keempat al-khalqu, Allah yang menciptakan segala sesuatu itu. Jadi al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, terus al-khalqu, atau ilmu catatan, terus kehendak, terus penciptaan. Maksudnya bagaimana? Kita bahas satu-satu. Ilmu Allah, maka kita harus meyakini bahwasanya Allah itu ya'lamu kulla syai'in, mengetahui segala sesuatu. Makana, yang telah terjadi, wa ma huwa kainun, yang sedang apa? Terjadi, wa ma sayakun, dan apa yang terjadi, dan bahkan malam yakun, sesuatu yang mustahil terjadi. Ilmu Allah itu yang telah lewat tahu, yang sekarang terjadi tahu, yang akan datang apa? Tahu. Jadi past, present, future, semuanya apa? Tahu. Bahkan malamnya pun sesuatu yang apa? Tidak mungkin terjadi. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Semuanya diketahui oleh Allah. Yang kedua al-kitabah. Kita percaya bahwasanya Allah telah menulis takdir semua makhluknya sebelum menciptakan langit dan bumi. Berapa tahun Bu sebelum menciptakan langit dan bumi? Bi khamsina alfa sanatin, yaitu 50.000 tahun sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Yang pertama kali diciptakan Allah apa? Al-qalam, pena. Kemudian pena itu diperintah oleh Allah, uktub, tulislah. Ya Rabbi madza aktub, wahai Tuhanku apa yang aku tulis. Kata wa uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'atu. Tulis takdir segala sesuatu sampai terjadinya apa? Kiamat. Oleh sebab itu apa yang terjadi pada diri kita itu semuanya sudah ditulis oleh Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Semuanya sudah ditulis oleh Allah. Makanya tadi dikatakan apa? Wal kullu fi ummil kitabi mustatar. Terus yang ketiga, kita harus beriman bahwasanya Allah memiliki masyiah, kehendak. Kehendaknya Allah itu pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Yang dikehendaki Allah terjadi pasti terjadi, yang tidak dikehendaki ya tidak terjadi. Tapi kalau manusia itu, apakah semua yang kita hendaki terjadi? Belum. Ada orang yang ingin kaya sudah kerja mati-matian ya enggak kaya-kaya. Ada orang yang apa? Pingin pandai sudah sinau mati-matian ya tetap. Tapi intinya tetap harus usaha gitu. Usaha. Kan kita nggak tahu takdir kita, kecuali itu sudah terjadi. Misalnya kaya atau miskin kan kita nggak tahu. Manusia disuruh apa? Usaha. Nabi Muhammad itu kan beliau kan nabi dan rasul, tapi dalam dakwahnya apakah keinginan Nabi Muhammad untuk mengajak pamannya masuk Islam berhasil atau enggak Bu? Bapaknya siapa? Abu Thalib, seorang tokoh yang membackup dakwahnya Nabi. Itu apa? Backingannya Nabi secara publik itu meninggal kan belum masuk apa? Islam. Ketika meninggal ditalkin oleh Nabi, wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah. Mau? Tidak. Akhirnya mati belum masuk Islam. Nabi Muhammad sedih sehingga turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Siapa? Abu Thalib. Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi yang memiliki otoritas mutlak untuk memberikan hidayah itu hanya Allah. Artinya Allah punya masyiah, kehendak, yang kehendak Allah pasti apa? Pasti
terjadi. Yang keempat, al-khalqu, bahwasanya Allah itu menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik buruk itu semuanya ciptaan Allah. Betul atau enggak, Bu? Yang buruk masa diciptakan oleh Allah? Hah? Buruk itu ciptaan Allah. Tapi buruk boleh disandarkan kepada Allah. Jadi jawabannya baik buruk itu ciptaan Allah. Tetapi yang buruk tidak boleh disandarkan kepada Allah. Tapi keburukan itu terjadi ya atas kehendak Allah. Maka tapi keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah. Wasyaru laisa ilaik. Keburukan itu bukan laisa ilaik, bukan disandarkan kepada Allah. Bisa dipahami tidak? Hah? Baik buruk itu berasal dari Allah, tapi tidak boleh buruk itu disandarkan kepada Allah. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, terus kita sekarang masuk 6 perkara yang bisa merusak iman kepada takdir. Kita baca syairannya dulu dengan cepat ini. La nau'a la adwa wa la tayra wa la amma qadallahu ta'ala hiwala la gula laha mata wa la safar kama bida akhbaru sayyidul bashar. Disebutkan 6 perkara yang bisa merusak iman kita kepada qada dan qadar. Yang pertama, percaya pada ramalan bintang. Bintangnya jenengan apa, Bu? Aquarius. Apa lagi? Virgo. Berarti jenengan dulu ya ngikuti zodiak juga ya. Bagaimana nasib rezekiku, nasib asmara, nasib apa lagi? Keuangan tadi rezeki. Kemudian yang kedua, percaya bahwasanya penyakit itu menular. Nanti kita bahas ya. Maksudnya gimana nih? Yang ketiga, kalau bintang ini nau, kalau penyakit menular itu namanya adwa, kesialan itu tatoyur. Yang ketiga. Yang keempat, percaya pada hantu. Percaya itu enggak penjenengan hantu? Iya. Anak wewe gombel, sundel bolong, pedon, tuyul, pocong, suster ngesot, dan seterusnya. Terus percaya pada burung. Tapi kalau orang Arab itu burung hantu, nek wong Jawa nyebut apa, kukuk beluk. Tapi kalau di Jawa menjadi burung gagak. Tapi gagak sekarang sudah enggak ada. Sama orang-orang diganti burung serak. Sing gimana Bu tadi? Insya Allah nggak milih. Aku nggak milih. Terus percaya pada kesialan bulan Safar, bulan Sofar, bulan yang kedua dalam kalender Islam. Kalau orang Jawa sialnya di bulan Muharram. Kepercayaan bangsa Arab 6 ini ya. Ramalan bintang, penyakit menular, kesialan, hantu, burung, bulan Safar itu secara umum tidak jauh dari keyakinan orang Jawa. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, percaya pada ramalan bintang. Kata Allah dalam hadis qudsi ya, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Setelah terjadinya hujan, itu manusia itu terbagi menjadi 2. Atau kata Allah, hambaku ada 2 macam. Yang pertama itu beriman kepada Allah, yang kedua kafir kepada Allah. Yang kafir kepada Allah dulu, ketika terjadi hujan, habis hujan dia bilang mutirna binajmi kada. Ini hujan sebab
bintang ini. Jadi dia menyandarkan turunnya hujan itu sebab apa? Bintang. Nek wong Jawa bintang apa, Bu? Bintang luku, lintang luku. Nek bintang apa, Bu? Kemukus, lintang kemukus itu tondo guru-guru itu. Iya, Bu ya. Lintang kemukus kan ketika terjadi musibah besar sama orang Jawa, pergantian pemimpin, pokoknya terjadi huru-hara, itu biasanya dimunculkan mitos lintang kemukus ketok. Nah, kalau terjadi hujan disandarkan pada bintang, itu kata Allah, Pak, kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Orang itu kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Tapi kalau turun hujan, hamba Allah itu bilang mutirna bi rahmatillahi wa rizqillahi wa bi fadlillahi. Kita mendapatkan hujan karena rahmat Allah, rizki Allah, karunia Allah. Maka orang ini yang betul, yang benar. Mukminun bi kafirun bil kaukab. Dia beriman kepada Allah, kafir dengan bintang. Bisa dipahami atau enggak, Bu? Bisa ya? Tapi mungkin jenengan bertanya gitu, masa percaya pada bintang luku enggak boleh? Kan biasanya menjadi tanda akan terjadinya apa? Hujan. Yang kedua, kan ada perkiraan cuaca sekarang. Kita sudah zaman modern, di HP itu sudah bisa diikuti apa? Perkiraan apa? Cuaca. Kalau percaya pada perkiraan cuaca, itu boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Nah, percaya pada perkiraan cuaca itu boleh karena dia saintifik. Kalau bahasa Muhammadiyah burhani. Saintifik berdasarkan perhitungan ilmu pengetahuan. Nah, apa bedanya dengan meyakini hujan itu turun karena bintang tertentu? Kalau bintang itu kan visible, bisa dilihat. Tapi kalau ilmu pengetahuan kan hitung-hitungan. Fisiknya apa kan kita nggak tahu, tuh ya. Dan itu hanya perkiraan, tidak dipastikan. Tapi kalau disandarkan pada bintang, yang menyebabkan hujan itu bintang ini. Kan kayaknya bintang itu menggantikan posisi Allah, bahwasanya yang menurunkan hujan itu bintang. Itu kenapa Nabi tidak membolehkan. Nah, di dalam Al-Quran bintang itu ada 3 fungsi. Yang pertama, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bil masabih. Sungguh kami telah hiasi langit dunia itu bimasabih, dengan bintang-bintang. Oleh sebab itu bintang itu yang pertama fungsinya apa, Bu? Diciptakan oleh Allah sebagai hiasan langit. Langit tanpa bintang bagikan wajah tanpa apa? Gitu, Bu. Jadi semakin jerawatnya banyak semakin bagus gitu. Nggak usah diobati gitu. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Yang kedua, waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan bintang itu untuk melempar setan. Karena setan itu dia mencuri berita di langit. Maksudnya apa yang ditetapkan oleh Allah di langit, sama malaikat diusir, dilempar dengan apa? Bintang. Dan ketika berita langit ini dibawa ke bumi, disampaikan kepada dukun. Tapi dalam hadisnya apa? Ditambah ni'ata kitbatin, 100 kedus taan. Kadang-kadang dukun itu kan betul loh ya. Kadang-kadang. Tapi meskipun betul tetap ditambah ni'ata kitbatin, yaitu 100 kedus taan. Apa itu? Suruh bikin ritual. Nanti ada barang yang hilang, perginya ke dukun, nanti suruh apa, Bu, biasanya? Bikin sesajen macam-macam itu.
sakit parah itu dikasih apa, kendil, suruh buang di perempatan dan seterusnya itu kan. Nah semacam itu kan penuh dengan kedustaan, semakin orang itu jauh kepada Allah. Yang ketiga, sebagai penanda perjalanan di kegelapan daratan atau lautan. Itu kata Al-Qur'an ya, wa walladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil bahri wal bahri. Jadi yang pertama, percaya kepada bintang. Dalam konteks sekarang itu berkembang menjadi ilmu abraj. Ilmu abraj itu ilmu bintang. Ada zodiak tadi, yaitu ramalan sesuai dengan tanggal dan bulan kelahiran. Makanya dengan tadi sudah jawab, bintang-bintangnya sudah. Nanti saya cek, nanti saya nggak hafal ya. Misalnya jenengan ngomong bintangnya apa Bu tadi? Aquarius, nanti tak cek gitu. Nanti lahir bulan berapa sudah bisa ditebak gitu. Nanti ramalan ada ramalan keuangan, asmara, terus apa lagi Bu? Apa lagi? Kesehatan juga gitu ya. Oke. Nah yang orang Jawa juga ada ramalan yang berdasarkan weton. Weton itu ada apa? Ada 5 pasaran, 7 hari kan gitu. Ada 5 pasaran apa? 7 hari. Itu kan dihitung gitu. Saya dapat cerita ya, orang mau nikah itu kan wis podo seneng ngetok apa jenenge? Ngetok dina. Mendatangkan dongke ya. Dongke itu ahli ngitung. Dihitung naas itu. Pindah ke hari yang lain itu dan bulan yang lain, naas lagi. Pindah lagi, naas lagi. Akhirnya salah satu yang ada di situ orang Muhammadiyah mikir, saiki kan Muharram, depan ini kan Safar, habis itu Rabiul Awal. Rabiul Awal kan ada Maulid Nabi, yaitu 12 Rabiul Awal. Dicari di kalender 12 Rabiul Awal itu bulan apa, hari apa, tanggal apa, disodorkan itu, dihitung lagi, naas, Pak, gak dikandani. Itu kan bertepatan dengan maulidnya Nabi. Jenengan berani bilang itu naas, kualat tuh. Akhirnya apa? Disetujui hari itu. Biasanya malam sama Bu ya. Oke, berikutnya yang kedua, yaitu percaya kepada penyakit menular. Nabi bilang la adwa, nggak ada penyakit yang menular. Paham Bu maksudnya? Kok nggak ada penyakit yang menular itu bagaimana? Orang sehat dicampur dengan orang yang sakit, itu yang sakit jadi apa? Kok yang sakit, yang sehat jadi apa? Jadi sakit. Ya, sebagaimana dulu waktu COVID-19 itu ya. COVID-19 itu yang apa? Yang negatif dicampur dengan yang positif, jadinya apa? Positif semuanya. Makanya dianjurkan untuk physical distancing. Harus isolasi gitu. Berapa meter dulu itu? Physical distancing 1,5 meter atau berapa? Itu kan penyakit, satu positif COVID, maka yang negatif akan jadi apa? Positif. Tapi Nabi kok bilang la adwa, nggak ada penyakit yang menular. Ketika Nabi bersabda seperti itu sama orang Arabi itu dibantah. Ya Rasulullah, ada onta yang sehat dicampur dengan onta yang kena penyakit kulit. Apa jenisnya? Gudiken. Saya dulu waktu di pondok itu pernah gara-gara temen itu
kena semuanya gitu. Itu kan nular ya. Hah? Ya sudah lah. Tapi ya tetap nyuntik oh. Nah, ada onta yang sehat dicampur dengan onta yang sakit. Dua-duanya jadi apa? Sakit. Tapi Nabi tetap bisa jawab itu. Jawabannya Nabi apa? Faman a'ja al-awwal, siapa yang menulari onta yang pertama kali kena penyakit kulit. COVID-19 kan sampai Indonesia. Dulu asalnya dari mana, Bu? Dari Cina. Pertama kali siapa itu? Itu yang pertama ketularan siapa? Maksudnya orang yang pertama kena COVID itu yang positif itu ditulari siapa? Ya kan nggak tahu tuh ya. Ya, berarti kalau penyakit itu menular yang pertama kali harus ditulari. Siapa yang menulari? Nah, maksudnya Nabi itu bukan menafikan hukum kausalitas, hukum sebab apa? Akibat, tapi Nabi menjelaskan bahwasanya terjadinya penyakit itu menular atau tidak itu atas kehendak Allah. Sehingga dalam hadis Nabi yang lain Nabi bilang la yuridu mumridun ala musikin. Orang yang sehat tidak boleh dicampur dengan orang yang sakit. Sehingga isolasi itu punya dalil syar'i atau enggak? Punya gitu. Yang kedua Nabi pernah bilang firro minal majdumi firoroka minal asad. Berlarilah kamu dari penyakit yang menular sebagaimana engkau lari dari kejaran harimau. Dua hadis ini kan Nabi melarang orang yang sehat itu bercampur dengan orang yang sakit. Yang maksudnya la adwa itu meyakini kalau penyakit menular itu terjadi secara alamiah tanpa atas kehendak Allah. Itu yang tidak diperbolehkan. Yang ketiga, percaya kepada kesialan atau tiaroh yang disebut apa? Tiaroh. Sebagaimana yang umum dipraktikkan oleh siapa? Orang Arab. Orang Arab itu dikit-dikit sial, sehingga mereka untuk bepergian saja harus apa? Menerbangkan burung ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan itu tafaul, optimis. Kalau ke kiri tasaum, yaitu pesimis. Ketika Nabi mendengar sahabat itu merasa sial, Nabi bilang at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu apa? Syirkun. Merasa sial itu bagian dari apa? Kesyirikan, bagian dari apa? Kesyirikan. Nabi nggak suka orang itu dididik sial, tapi yang disukai Nabi apa? Al-faal. Al-faal itu merasa optimis. Ya, kadang-kadang orang yang Bu? Positive thinking itu kan baik kan? Asal nggak over, Bu. Kalau over kan jadi lugu gitu. Mau dibohongin orang ya polos gitu. Mau dicuri Bu? Gelangnya sini ya dikasih gitu. Jadi nafis. Tapi yang jelas optimis itu bagian dari ajaran Nabi. Tapi dalam keseharian kita kan kita wajar kok ya. Ada kadang-kadang kan kita dipengaruhi teman gitu. Terus jadi pesimis gitu. Makanya Abdul bin Mas'ud bilang wa ma minna illa ya Rasulullah, pasti di antara kita itu ada yang mengalami perasaan sial, was-was itu. Bagaimana cara mengatasinya? Walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Harus memiliki ketawakalan secara totalitas. Pokoknya sial atau enggak itu diserahkan pada Allah. Yang kedua, Nabi mengajarkan doa supaya bisa menghapus kesalahan kita karena kita percaya kepada kesialan atau was-was itu. Bagaimana doanya? Kalau kita was-was kan kadang biasa Bu ya. Nah, itu jenengan cepet-cepet baca doa ini. Doanya bagaimana?
Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Allahumma ya Allah, la khaira illa khairuk, enggak ada kebaikan kecuali kebaikan Engkau. Wa la tayra illa tayruk, enggak ada kesialan kecuali kesialan yang datang dari Engkau. Wa la ilaha ghairuk, enggak ada Tuhan kecuali Engkau. Ini doanya. Hafal Bu ya? Enggak hafal. Ya di foto saja. Yang ini yang sing abang. Ini zoom ya. Enggak ada. Jenengan mau saya kasih tahu deh caranya. Jenengan foto, masukkan AI. Masukkan apa? Pasti keluar semuanya. Nanti ketemu artinya juga itu. Ini doanya ya. Doa kalau kita merasa apa? Was-was. Yang kedua, doanya yang kedua. Nabi bersabda, "Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah." Kalau seorang di antara kamu melihat sesuatu yang tidak ia sukai. Jenengan apa Bu ya? Mitos bagi penjual ini melihat orang buka toko pertama kali yang dilihat orang juling. Tokonya segera ditutup. Betul Bu ya? Atau itu di sini juga gitu ya? Di Jawa apa? Enggak, kalau buka toko pertama kali melihat orang juling, itu tanda kesialan. Baru dengar. Berarti jenengan apik gak tahu orang gagu. Karena sialan. Atau bepergian ternyata di perjalanan nabrak kucing kan gitu. Ya. Maka doa yang kita baca apa? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, yang itu. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wala yadfa'us sayyi'ati illa anta, enggak bisa tolak balak kecuali Engkau. Ini penting Bu. Wala yadfa'us sayyi'ati illa anta, tolak balak, ngalap berkah bukan ke punden ya, tapi ke Allah dengan cara apa? Melakukan ibadah, tidak dengan cara memberikan sejen. Ya. Wala hawla wala quwata illa bika, enggak ada daya, enggak ada kekuatan kecuali dari Engkau. Jadi Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwata illa bika. Ini doa yang bisa kita baca ketika kita melihat sesuatu yang enggak kita sukai dan dimitoskan oleh orang ini sebagai tanda apa? Kesialan. Tanda apa? Kesialan. Terus berikutnya al-ghul. Nih, ghul saya cepat, ntar lagi ada qiraah. Percaya apa itu? Hantu. Ghul, hantu. Hul, hantu, berbagai macam jenis hantu. Ya nek sundel bolong, banaspati, wedon, suster ngesot, apa? Simani jembatan hantu. Jembatan apa? Simani jembatan Ancol. Terus apa lagi? Terus macam-macam itu. Tapi hantu itu ada atau enggak tuh? Jenengan pernah lihat kok ini ada ya? Ini jenengan pernah lihat, saya percaya ya. Jadi hantu itu bisa fakta, bisa hanya khayalan. Ya, halusinasi. Sehingga hantu itu yang membayangkan jenengan sendiri gitu. Dan munculnya berbagai macam hantu itu dipengaruhi oleh budaya. Sehingga hantu ini jenengan ya pocong, genderuwo, sundel bolong, apa tadi? Suster ngesot,
Sebentar kok ini yang pertama kok. Dan seterusnya ya. Nggak mungkin jenengan orang Jawa kok di sini ada muncul hantu vampir atau Dracula. Vampir itu dari Cina, Dracula itu dari Barat ya. Dari mana itu persisnya Pak, lupa saya. Sebentar Bu. Yang pertama itu halusinasi. Nek jenengan stres macam-macam itu, pusing macam-macam. Tikus ceblok omah atau tikus ceblok kowet jadi genderuwo tau. Itu yang pertama, itu halusinasi. Halusinasi. Dan kadang-kadang kalau jenengan lewat itu karena pikiran lagi gak enak, itu bukan hantu, kelihatannya hantu. Karena apa? Pikiran. Itu yang pertama. Yang kedua, memang itu jin. Setan menggoda manusia. Biasanya kalau di masyarakat nggak tahu ibu-ibu ya, kalau lewat tempat yang sengit, angker, singkluk, apalagi ibu biasanya, itu kan biasanya amit nyuwun sewu mbah, utuhmu badhe lewat. Iya ya. Nyuwun sewu putumu pe lewat. Untungnya kok gak dijawab loh. Yo le tunduk nang lewatno. Dane gak malah layu dia dijawab. Untungnya kok hantunya itu baik gitu, nggak pernah dijawab. Dijawab malah bener, malah melayu. Ya kan? Terus ada kebiasaan kalau melewati tempat yang angker pakai motor itu dibil, diklakson. Kenapa Bu dibil? Hah? Oh salam ya, atau biar nggak ketabrak gitu. Masa udah dulu? Enggak. Yang seperti itu umum dipraktikkan di masyarakat tapi nggak baik gitu. Nggak baik. Sehingga dalam Al-Qur'an surat Jin ayat 6 itu wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum apa? Rohaqo. Ada sekelompok manusia yang minta perlindungan kepada apa? Jin. Makanya jenengan ketika lewat tempat yang angker itu jangan jinnya yang diminta apa? Perlindungan, tapi ingat Allah. Fazaduhum rohaqo, malah dibikin apa? Fazaduhum rohaqo. Rohaqo itu malah dibikin ketakutan. Berarti jenengan kalah dengan setan. Maka setan itu ketika jenengan takut ya semakin senang. Tapi kan ada orang yang punya khodam jin, bisa gini-gini. Itu bukan jinnya yang melayani, tapi sebenarnya dia yang jadi pelayan jin. Setan itu ya kira-kira punya kaidah apa? Kalau bahasa Inggris itu there is no free lunch. Enggak ada makan siang gratis. Enak sekali meskipun sekarang ada MBG. Itu tuh ya. Itu artinya kalau kita minta perlindungan ke jin itu semakin dia menjadi jadi. Makanya bagaimana cara mengatasinya, Bu? Ini doa jenengan hafalkan kalau bisa. Doanya singkat, Bu. A'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Tamati bisa juga tamah, itu yang lebih mudah itu. Min syarri ma khalaq. A'udzu, saya berlindung di kalimatillahi dengan kalimat-kalimat Allah at-tamati yang sempurna min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang Ia ciptakan. Berarti nek jenengan biasanya lewat pohon besar, kuburan dan seterusnya kok amit mbawi saiki diganti gitu. Ganti mengucapkan doa apa? A'udzu bikalimatillahi tamati atau tamah min syarri ma khalaq. Kata Nabi apa? Lam yadurruhu syai'un, tidak akan mengganggunya sesuatu pun hatta yartahila min manzili dzalika, sampai dia pindah dari tempat tersebut. Aja sampai malah Mbah butuhmu nyuwun
sewu yo le tak kei 2000 kan. Malah layu kan. Gitu kan. Terus yang terakhir yaitu hul. Hul. Yang terakhir itu hama. Hama itu percaya pada burung hantu. Apa tadi bahasa Jawanya apa? Kukuk dulu. Ketika hinggap di rumah itu tandanya ada orang yang mau meninggal. Tapi kalau di Jawa pindah menjadi burung gagak atau juga burung serak gitu. Itu nggak boleh Bu. Jadi yang bikin mati atau tidak itu kan Allah gitu. Nggak ada hubungannya dengan burung. Yang terakhir percaya pada kesialan bulan Safar. Kalau di Jawa bulan Muharram. Padahal bulan Muharram itu mulia, Syahrul Muharram, satu-satunya bulan yang disebut Syahrul. Hari yang terbaik hari Asyura. Orang Yahudi bilang apa? Hadza yaumun shalihun, ini hari yang baik. Tapi di Jawa malah jadi sial kan. Makanya kita suruh puasa apa? Asyura. Ya, terus nggak boleh mantu itu ceritanya bagaimana? Itu dihubungkan dengan yaitu kerajaan Islam Mataram yang sekarang pecah itu. Jadi Keraton Solo sama Keraton Jogja. Itu dulu Islam itu. Sehingga keraton ketika bikin acara pernikahan itu di bulan Muharram. Tapi masalahnya kalau rakyatnya nggak datang itu kan sepi tuh. Sehingga rakyat nggak boleh bikin pernikahan di bulan Muharram atau Syura. Larangan ini kemudian lama-kelamaan malah ditambahi mitos. Ini Roro itu loh Bang, mantu aja sampai nyanyi Roro itu. Wah ternyata ini Roro itu anaknya akan itu. Angger saksi surau mantu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu yang berkaitan dengan 6 perkara yang bisa merusak keimanan kita kepada takdir Allah. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada pertanyaan atau enggak? Monggo Bu. J. Dan dia menular atas izin Allah. Iya. Bagaimana ketika orang pada saat itu punya mindset bahwa ini propaganda, konspirasi. Iya. Oke. Yang pertama, COVID itu fakta atau konspirasi. Lihat madhabnya. Kalau Dokter Siti Fadilah tahu ya? Konspirasi. Bikinan siapa? Bikinnya Amerika katanya. Yang jelas itu debatable ya. Kita nggak mau ke sana karena kita juga nggak sama-sama nggak tahu ya. Ya, secara umum kan diyakini itu fakta. Ketika ada bukti-bukti saintifik kalau itu betul-betul fakta, maka COVID itu kan menular. Yang dilakukan apa? Yang menghindari kontak atau melakukan physical distancing. Fatwanya Majelis Tarjih itu mengarah ke itu dianggap itu fakta. Sampai Majelis Tarjih mengeluarkan fatwa warga Muhammadiyah disuruh sholat di rumah, tidak disuruh sholat berjamaah di masjid. Padahal sholat berjamaah itu kan jelas dalilnya. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Ketika Majelis Tarjih berfatwa seperti itu, kan ada dua permasalahan mana yang lebih mudarat. Sholat di rumah tapi tidak terkapar COVID, atau sholat di masjid tapi terkapar COVID.
maka yang dihindari kan mudaratnya yang lebih besar, pergi ke masjid. Sehingga warga Muhammadiyah disarankan sholat berjamaah di rumah. Yang kedua, fatwa berkaitan dengan pelaksanaan sholat id. Dengan masih ingat juga, suruh sholat di rumah. Kenapa? Karena dari salah satu tujuan syariat itu kan hifdzun nafs, menjaga jiwa, the protection of life, menjaga apa? Jiwa. Agama tidak mungkin menganjurkan ibadah sedangkan ibadah itu membahayakan apa? Keselamatan atau jiwa kan. Sehingga posisi Muhammadiyah kan tidak hanya bayan tapi juga burhan itu maksudnya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu Muhammadiyah di Covid itu ya, fatwa sholat di rumah. Yang kedua, fatwa berkaitan apa Bu suntik sing kebal itu vaksinasi itu kan dikeluarkan juga ya. Bahkan vaksinasi itu boleh dilakukan saat berpuasa, karena kan vaksinasi itu tidak memberikan tidak tenaga itu apa Bu jenenge? Sebentar. Nggak kayak itu loh, kayak yang diimpus kan, maksudnya tidak ada unsur glukosa sehingga diperbolehkan. Mungkin itu saja ya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak. Fatwa tarjih mendukung vaksinasi itu sebenarnya di bawah, karena kan di orang mau itu kan fatwa tarjih, sedangkan ada pandangan Dokter Siti Fadilah itu kan yang alasannya apa dulu? Dok, kemarin saya diminta fatwa ada vaksinasi babi, Bu, lupa saya namanya itu. Rumah sakit minta fatwa, kan nggak ada. Yang jelas semua zatnya semuanya halal gitu. Ya mungkin pertimbangannya itu kan takut bahaya, takut itu kan mungkin ya. Tapi kan sebagian kan nggak percaya, Bu, masalahnya kan itu. Ya, termasuk dulu kasus KB itu kan juga waktu Soeharto itu saya diceritain, itu kan sebagian juga nggak pas gitu. Mungkin kan problemnya kayak gitu. Berarti rata-rata sekolah Muhammadiyah loh ya? Nah. Oh ya. Ya.
Seakan harus mengkaji dulu, maksudnya mereka yang menolak itu alasannya apa dulu kan harus apa dikaji. Oh gitu. Ya banyak yang menolak ya. Itu vaksinasi dasar itu kelas berapa biasanya? Oh gitu. Ya ya. Oke. Monggo Pak. Mau tamu dari mana? Dari Kementerian Pendidikan, Wakil Menteri Kebudayaan. Sing jenggot tadi kemana? Paham. Oh enggak paham. Wakil Menteri Pendidikan. Kementerian Pendidikan. Mulai dari timur sampai sini itu mampir terus. Oh gitu. Biasanya pagi. Mampir sini, kemudian mana, nyampe sini sore. Tapi kok jumlahnya kok sedikit ya? Grupnya kok sedikit ya? Oh, Ini gitu. metal ini kelarahan. Monggo Pak.
وعلى